Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Richard Afandi. Saya seorang grafolog, trainer grafologi for school nomor 1 di Indonesia, penulis buku bestseller Grafologi, The Art of Handwriting Analysis and Subconscious Auto-Writing, dan berbagai buku pemberdayaan diri termasuk hipnoterapis. Saya pun seorang profesional hipnoterapis, dan hari ini saya akan membahas 5 kata ajaib yang penting, yang perlu Anda ketahui, di mana jika Anda terapkan ini untuk pasangan Anda, atau orang-orang yang Anda sayangi, atau orang-orang sekitar Anda, maka Anda akan menjadi orang-orang yang dicintai, disukai, bahkan membuat mereka kelepek-kelepek gitu ya, bahasanya seperti itu. Oke, kita masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama, kata ajaibnya adalah tolong. Nah, tolong ini mempunyai makna yang luar biasa, sangat mendalam. Jadi kalau kata tolong ini Anda biasa terapkan di rumah Anda, maka secara tidak langsung Anda membentuk bawah sadar yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Dan juga membuat seseorang merasa dihargai, gitu ya. Kenapa? Karena dengan kata tolong ini, secara tidak langsung, secara bawah sadar, orang merasa orang itu yang meminta pertolongan pada dia benar-benar membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa orang itu menghargai diri saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata tolong ini membuat seseorang itu ingin memacu keinginan untuk membantu. Nah, itulah kata tolong, luar biasanya gitu ya. Misalkan Anda terapkan ke anak Anda. Bayangkan, ini kasus A dan kasus B. Kasus A, Anda bilang ke anak Anda, itu ambilin mangkok mama dong. Itu yang A. Yang B, Anda bilang, Dek, minta tolong ya, itu mangkok mama tolong bawa ke sini. Kira-kira enak mana? Pasti enak yang kedua. Benar nggak? Kenapa? Karena si anak secara tidak langsung merasa dihargai, tidak diperintah. Orang paling tidak suka 2 hal, diintervensi dan diperintah. Jadi ketika Anda mengucapkan kata tolong, maka Anda menghargai harga diri si anak tersebut. Sehingga si anak tersebut merasa dirinya dihormati, dirinya dihargai, dan dirinya menjadi ada keinginan untuk menolong. Karena yang meminta pertolongan mengucapkannya dengan kata-kata yang membuat diri dia ingin membantu, seperti itu. Jadi kata yang pertama yang harus Anda terapkan di dalam keluarga Anda adalah kata tolong. Kata ajaib yang kedua. Kata ajaib yang kedua itu adalah cinta dan sayang. Cinta dan sayang ini mempunyai makna yang luar biasa dan pengaruh yang sangat kuat sekali. Kenapa? Karena khusus untuk parenting atau untuk ke anak gitu ya, dan untuk ke pasangan juga ini bisa diterapkan juga. Kata cinta dan sayang ini adalah password untuk Anda memberikan sugesti apapun ke dalam pikiran seseorang. Kok bisa saya bilang password? Kalau Anda mengucapkan sugesti atau arahan dengan kata ini terlebih dahulu, maka arahan-arahan tersebut akan masuk lebih cepat dibanding Anda tanpa menggunakan kata ini. Contohnya gimana? Contohnya, ini kasus A. Ketika orang tua meminta anaknya untuk berhenti bermain gadget misalkan. Kalau kita pakai kata tanpa cinta dan sayang, contohnya seperti ini. Dek, berhenti dong mainnya. Udah kelamaan dari tadi main mulu. Di rumah cuma main aja terus. Seperti itu. Itu contoh yang sering kita lakukan. Nah, kalau pakai kata cinta dan sayang gimana? Dek, mama sayang sama kamu. Karena mama sayang, mama pengen kamu pintar. Ayo dek, ditinggal dulu, ditaruh dulu HP-nya. Ayo, kita lakukan aktivitas lain.
yang kira-kira bikin kamu bisa lebih cerdas? Enakan mana? Enakan yang kedua ya? Atau contoh lain, ketika seseorang ingin mengutarakan pendapatnya, kalau dia langsung bilang, saya tuh pinginnya begini. Kira-kira enak gak? Orang yang diomongin seperti itu akan berpersepsi bahwa dia itu egois. Dia cuma mikirin diri dia sendiri. Tapi kalau kata cinta itu dipakai, misalkan, Bu, ayah tuh cinta sama ibu. Makanya ayah tuh sebenarnya pengennya seperti ini. Keinginan seperti ini karena ayah cinta sama ibu. Enak gak? Enak ya? Gitu. Misalkan si ayah pengen jalan-jalan. Kalau ngomong langsung, Bu, jalan-jalan yuk. Ayah lagi bete nih, pengen jalan-jalan. Si ibu kira-kira apa? Ayah, uangnya dihemat. Udah masa COVID kayak begini, masih juga jalan-jalan. Nah, yang ada ditolak. Tapi kalau dengan kata ini, Bu, udah lama ya nggak jalan-jalan. Ayah kangen sama ibu, ayah sayang sama ibu, pengen sayang-sayangan. Pengennya jalan-jalan bareng ibu. Kapan ya kira-kira kita bisa jalan-jalan bareng? Nah, enak nggak kayak gitu? Enak banget ya. Jadi kata yang kedua ini bisa bikin kelepak-kelepak gitu ya. Kata sayang dan kata cinta. Oke, itu kata yang kedua. Yang ketiga, kata ajaib yang sangat luar biasa powerful adalah terima kasih. Dengan mengucapkan terima kasih, Anda secara tidak langsung menghargai perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Dan terima kasih ini membuat anak ya terutama gitu ya, merasa dirinya disayang dan dirinya dihargai oleh orang tuanya. Misalkan ketika dia membantu orang tuanya mengangkat piring gitu ya, atau mengangkat gelas, atau membantu membersihkan rumah gitu, lalu orang tuanya mengucapkan kata, wah terima kasih nak, kamu udah baik, udah mau bantuin ayah atau ibu gitu ya. Secara tidak langsung si anak merasa dirinya dihargai dan merasa perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang benar dan harus dilanjutkan juga adalah perbuatan yang baik dan positif. Nah ini berbahaya kalau misalkan ini tidak diterapkan. Kenapa? Banyak di luar sana anak-anak yang sebenarnya dari kecilnya sudah bagus mau ngebantu orang tuanya, tapi karena kesalahan kecil atau karena hal-hal kecil, misalkan dia sapu halaman gitu ya, masih ada sampahnya gitu. Bukan kata terima kasih yang diucapkan orang tua, malah dibilang, kamu tuh nyapu gimana sih, nggak bersih banget, lain kali nggak usah nyapu deh, nggak ada benernya kamu tuh ngerjain apa-apa. Kira-kira yang terjadi apa? Yang pertama, dia tidak suka dengan perilaku menyapu karena menurut dia saya tidak dihargai dengan menyapu, dan menyapu itu menjadi hal yang menyebalkan untuk dia. Karena dijudge oleh orang tuanya, kamu nggak pintar nyapunya, kamu nggak bagus nyapunya, nggak becus kerjanya. Akhirnya apa? Si anak malas untuk melakukan kebaikan. Hargai sekecil apapun yang dilakukan anak dengan ucapan terima kasih. Misalkan tadi, walaupun dia kotor, masih ada daun-daun di halaman yang belum dia sapu gitu, tetap hargai. Kamu udah bagus, mau bantu ibu nyapu halaman. Nah, tinggal yang itu ya, belum tuh, dikit lagi. Ayo kamu pungutin, atau ayo kamu bersihin. Kira-kira bersih nggak? Bersih. Dan anak dievaluasi sekaligus dihargai. Sehingga anak mau melakukannya lagi. Dan anak mau berusaha lebih baik lagi. Gitu. Dan ini pun berlaku untuk orang dewasa. Kenapa banyak orang yang sebenarnya secara nyaman, dia sudah diberikan kenyamanan. Misalkan orang bekerja di tempat tertentu, secara gaji udah nyaman, secara kerjaan juga udah nyaman, tapi karena kurang dihargai, perasaan dihargai ini penting gitu ya. Karena kurang dihargai, misalnya sama bosnya dimarah-marahin terus gitu ya, nggak pernah dibilang kerjaannya bagus gitu, dan nggak pernah diucapkan terima kasih buat apa yang sudah dia lakukan.
maka si orang dewasa ini merasa dia tidak dihargai di tempat itu. Sehingga banyak orang menjadi tidak suka dengan pekerjaan itu karena tidak dihargai. Jadi terima kasih ini penting. Yang pertama, fungsinya untuk menghargai seseorang. Yang kedua, membuat perilaku yang dia kerjakan menjadi label positif di dalam pikiran dia yang membuat dia ingin melakukannya dan melakukannya lagi. Gitu. Yang ketiga, memacu dia untuk melakukan kebaikan yang lain. Karena ketika salah satu kebaikan dihargai, maka dia akan mencari kebaikan yang lain agar dihargai oleh orang lain. Itu harapannya. Jadi kata ketiga yang luar biasa untuk membuat seseorang menjadi lebih baik adalah terima kasih. Nah, yang keempat, kata ajaib yang luar biasa itu adalah kata maaf. Maaf ini secara tidak langsung punya dua efek gitu ya. Efek ke diri kita dan efek ke orang lain. Efek ke orang yang mengucapkan kata maaf ya. Efek pada orang yang mengucapkan kata maaf itu melatih orang tersebut untuk berjiwa besar. Menerima suatu kesalahan dan mau memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika kita menanamkan kata maaf ini ke anak kita dan anak kita ketika melakukan satu kesalahan, dia mengucapkan maaf, itu kita melatih diri anak kita untuk mempunyai jiwa besar dan mau mengakui kesalahannya. Karena banyak hingga saat ini ya, kalau kita lihat di masyarakat, banyak orang yang ketika melakukan kesalahan malah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak dilatih untuk mengucapkan kata maaf, untuk mengakui kesalahannya. Dari kecil, kadang-kadang kita melakukan hal yang menurut saya salah ya, karena secara tidak langsung kita mengajari anak untuk mengalihkan kesalahannya kepada sesuatu. Misalkan ketika dia jatuh, bukan anak yang kita nasihati, tapi kita selalu bilang, nih, lantainya nakal ya, lantainya yang kita salahkan. Ketika dia misalkan terpentok oleh meja atau tembok gitu ya, yang kita salahkan apa? Kita pukul mejanya atau temboknya, ih, dindingnya nakal nih, gitu ya. Sehingga kita tidak mengajarkan pada anak bahwa sebenarnya ada hal yang sebenarnya dia harus akui, bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Dia tadi harusnya jangan buru-buru jalannya, pelan-pelan aja, seperti itu, gitu ya. Sehingga si anak gitu ya, dengan ucapan-ucapan kayak gitu dia mengakui bahwa ada sebuah kesalahan. Nah, setelah itu yang kita ajarkan apa? Kalau yang dia lakukan itu berhubungan dengan orang lain, misalkan dia memukul anak lain misalkan. Kalau kita pakai metode yang pertama tadi menyalahkan orang, ih gara-gara dia sih nakal sama kamu ya, kamu pukul gitu ya. Akhirnya dia diajarkan untuk menyalahkan orang lain. Tapi kalau misalkan kita bilang, Dek, bilang maaf sama orang tersebut gitu ya. Siapapun yang salah, intinya kan kamu menyakiti dia dengan memukul orang tersebut. Ya, dan memukul itu tidak baik. Maka dari itu, yang kamu lakukan harus minta maaf sama orang tersebut. Dan mengajari apa? Mengajari bahwa tidak semua perbuatan dia salah. Tapi kalau memang ada sebuah kesalahan, dia harus mengucapkan kata maaf. Dia harusnya meminta maaf gitu ya. Dan mengajarkan dia untuk jiwa besar. Dan biasanya ketika seseorang meminta maaf akan dilakukan balasannya dari orang tersebut gitu ya. Ketika anak tersebut akhirnya minta maaf sama anak yang lain tadi, walaupun dia sebenarnya bukan pure dia yang salah, anak yang lain pun akan diajarkan untuk minta maaf kepada diri dia gitu. Sehingga saling menghargainya akan tumbuh di dalam diri anak gitu. Jadi kata maaf ini penting untuk pelakunya. Dia melatih orang berjiwa besar mengakui sebuah kesalahan bukan sebagai kekurangan, tapi sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, efek yang kedua, ketika seseorang mengucapkan kata maaf untuk orang yang dimintai maafnya gitu ya, orang tersebut akan merasa dihargai. Orang tersebut merasa bahwa orang yang meminta maaf ini tulus, ingin berubah gitu ya, ingin melakukan sesuatu kepada dirinya agar dirinya yakin bahwa orang ini mempunyai ketulusan untuk menjadi diri yang lebih baik gitu ya. Dan itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah rumah tangga
di dalam sebuah kantor atau di dalam sebuah institusi. Kenapa? Karena terkadang ketika seseorang kecewa, satu kali saja kecewa, untuk memperbaikinya butuh waktu yang lama. Nah, sebelum itu terjadi, yang harus dilakukan adalah minta maaf. Karena dengan meminta maaf, Anda secara tidak langsung mengurangi 30% sampai 70%. Bahkan jika orang itu benar-benar orang yang sayang pada Anda bisa mengurangi sampai 90% perasaan kecewanya. Tinggal 10% yang perlu Anda perbaiki dengan membuat diri Anda berlaku lebih baik dan buktikan pada orang tersebut Anda bisa membuat dia bangga. Karena dia telah memberikan maaf pada Anda. Jadi jangan lupa ajarkan untuk berkata maaf. Yang kelima adalah salam. Nah, salam ini sangat penting gitu ya. Bahkan kita diajarkan di beberapa agama salam yang sangat luar biasa powerful gitu ya. Yang sudah ada doanya juga di dalamnya gitu yang sangat baik sekali. Sekaligus kita mendoakan orang tersebut gitu ya. Contohnya kalau di Muslim gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Secara tidak langsung kita mendoakan agar dia selamat, hidupnya berkah, diberikan keberkahan gitu kan. Sangat bagus sekali gitu. Jadi hal yang kelima, kata ajaib yang kelima ini adalah salam. Salam bisa berupa tadi ya, Assalamualaikum gitu ya. Kata-kata sapaan juga bisa gitu ya. Misalkan hai cantik, gimana kabarnya? Gitu. Jadi kita mengucapkan kata sapaan yang positif, gitu. Yang ketiga, kita juga bisa paling sederhana adalah mengucapkan namanya. Hai Randy, hai Mona, gitu ya. Kenapa? Secara tidak langsung, ketika kita mengucapkan kata sapaan, salam, gitu ya, itu membuat orang itu merasa dikenal, merasa dihargai, merasa dirinya penting untuk diri kita. Gitu. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya gitu kan, secara tidak langsung orang-orang yang kita ucapkan seperti itu merasa bahwa wah, orang ini menghargai saya nih gitu ya, dan dia ingin berinteraksi dengan saya gitu. Sehingga kata-kata salam ini membuat diri orang tersebut lebih akrab dengan diri kita. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan salam gitu ya. Sapaan-sapaan positif juga sangat penting. Misalkan, hai cantik, gimana kabarnya gitu ya. Hai ganteng, wah makin keren aja nih gitu. Misalkan seperti itu juga sangat penting. Kenapa? Karena dengan memuji gitu ya, dengan memberikan kata positif, maka orang itu akan merasa senang. Dan ketika seseorang merasa senang, merasa nyaman, merasa bahagia, akan keluar namanya hormon endorfin gitu ya. Hormon kebahagiaan. Sehingga kapanpun dia ketemu kita gitu ya, dia akan merasa senang, merasa ingin bertemu lagi, jadi kangen sama kita. Kenapa? Karena sapaan yang membuat dia nyaman tersebut gitu. Bahkan seringkali seseorang jatuh cinta karena awalnya dari sapaan gitu. Misalkan ada yang seorang laki-laki kepada perempuan gitu ya, awalnya menyapa Ukti Soleha, gimana kabarnya gitu ya. Itu secara tidak langsung menjadi doa iya, membuat orang tersebut juga menjadi nyaman iya gitu ya. Nah, jadi itu tadi kalimat-kalimat yang berupa salam dan sapaan yang membuat orang nyaman gitu. Bahkan seringkali ini awal mula seseorang itu merasa dirinya dikenal oleh orang lain gitu. Contohnya, ketika kita satu masyarakat tiba-tiba ada yang menyapa, Pak Richard gitu ya. Saya tidak tahunya dia itu tadi siapa ya, saya nggak kenal gitu ya. Jadi saya ingin mengenal orang tersebut dan saya merasa dikenal oleh orang tersebut. Saya merasa dihargai oleh orang tersebut gitu ya. Sehingga lebih mudah nggak akrabnya? Lebih mudah. Nah, buat Anda yang jomblo, jangan lupa terapkan sapaan dan salam ini karena ini sangat penting gitu. Dan terapkan juga 5 kata ajaib tadi. Oke, itu tadi 5 kata ajaib ya yang saya rangkum di penutupan kali ini gitu ya. Jadi terima kasih Anda sudah menonton dari awal sampai akhir. 5 kata ajaib yang sangat penting yang bisa membuat orang kelepek-kelepek gitu ya.
Jangan lupa untuk diterapkan di dalam kehidupan Anda gitu ya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada kasus-kasus tadi yang mirip dengan kejadian di dalam hidup Anda, itu semua hanya kebetulan belaka. Saya sayang dengan Anda dan saya cinta dengan Anda, makanya jangan lupa subscribe, komen di bawah ini, jangan lupa like di bawah ini gitu ya. Karena jika Anda like, Anda komen, Anda subscribe, secara tidak langsung Anda mendukung saya untuk memberikan konten-konten lain yang bermanfaat untuk Anda gitu ya. Selanjutnya, bagi Anda yang haus ilmu, saya ucapkan selamat Anda menemukan channel ini, dan terus Anda tonton video-video selanjutnya, dan mulai hari ini dan seterusnya jadikan diri Anda lebih positif. Silahkan terapkan 5 kata ajaib ini di dalam kehidupan Anda, dan Anda boleh komen apa hasilnya setelah Anda 7 hari menerapkan 5 kata ajaib ini gitu ya. Salam trends, salam pemberdayaan diri. Saya Richard Grafolo, profesional hipnoterapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.